Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Kristus, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita tetap di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tetap sehat, tetap kuat, dan juga tetap setia, dan juga tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Dalam rangka memperayakan hari ulang tahun komunitas Nias Youth Generation atau NYG yang kedua tahun, maka telah diberikan tema buat kita semuanya, yaitu berjalan dalam anugerah, yang dikutip dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8-10. Begini firman Tuhan, saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat terakhir, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Berjalan dalam anugerah adalah suatu karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga suatu kesempatan yang baik dalam hidup ini. Selagi ada kesempatan, mari kita melihat dan mengetahui bagaimana hidup ini yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan juga saya yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan sudah tahu bahwa kitab ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus, dan juga sekaligus mengingatkan kita dan juga memberikan kita pemahaman, dan juga mungkin sudah kita mengerti bahwa kita ini yang sebenarnya layak mati, layak dihukum karena dosa, sudah diberikan karunia keselamatan oleh Tuhan. Ya, lewat pengorbanannya, lewat darahnya yang telah tercurah yang mahal di kayu salib, dan Tuhan Yesus sudah memberikan karunia itu kepada kita. Dan seperti firman Tuhan dikatakan tadi, semuanya itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Jadi dalam hidup setiap orang percaya, sudahkah kita menerima dan juga kita sudah benar-benar kasih karunia Tuhan itu kita landaskan, kita tepatkan dalam setiap kehidupan kita. Dua kata yang perlu kita ketahui dalam tema kita ini, yaitu berjalan dan juga anugerah. Ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa berjalan memiliki arti bagi hidup orang percaya, yaitu orang yang berada di dalam kasih kemurahan Tuhan, atau orang yang sudah menerima karunia keselamatan itu. Maka apa yang menjadi fokusnya, yaitu hidup, berada, dan diam serta melakukan. Lalu sedangkan anugerah itu secara istilah karisnya, ya, diartikan sebagai kasih karunia Tuhan. Ya, artinya kasih karunia Tuhan itu yang bersifat pemberian yang diberikan Allah secara cuma-cuma bagi setiap orang percaya. Jadi diartikan bahwa orang yang menerima kasih kemurahan Tuhan itu, ya, memiliki kehidupan, berada, diam, serta melakukan keselamatan yang telah diberikan kepada dia secara cuma. Ya. Dalam ayat 8-10, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita selamat bukan karena hasil usaha kita sendiri, namun karena Allah. Jadi karena kemurahan Allah, kita dihimbaukan supaya ketika kita hidup di dalamnya, berada, diam, dan melakukannya, maka kita jangan jangan menyanyiakan, ya, keselamatan itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menghargai karunia keselamatan itu, ya, lalu mempergunakannya dengan baik. Ya, ayat 10 juga dikatakan di situ, ya, kita selamat, ya, itu karena Yesus itu memberikan kita suatu pekerjaan baik dalam hidup ini. Artinya apa? Pekerjaan baik itu
yaitu kita mempergunakan keselamatan itu juga bagi orang yang belum percaya, ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengabarkan karunia keselamatan itu kepada orang yang belum percaya, ya. Jadi berjalan dalam anugerah itu artinya hidup dalam keselamatan, hidup dalam karunia itu. Lalu berjalan dalam anugerah yaitu memiliki karakter kasih, ya, serta iman yang benar kepada Tuhan. Bukan iman yang abal-abal atau iman hanya sekedar KTP saja, iman Kristen KTP, ya. Lalu yang ketiga selanjutnya, berjalan dalam anugerah itu melakukan kehendak Allah seperti yang Ia lakukan. Berarti punya ciri-ciri Kristus. Ciri-ciri orang Kristen adalah mengasihi atau adalah kasih. Jadi punya ciri-ciri Kristus dalam setiap kehidupannya. Jadi sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, ya, mari kita berjalan dalam anugerah itu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari tetap menghargai dan tidak menyanyiakan karunia keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Mungkin ini aja yang mungkin menjadi penguatan kita, ya. Jadi orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan telah menerima karunia keselamatan, tahu yang namanya keselamatan dan tidak menyanyiakan keselamatan itu dalam setiap kehidupan. Jadi jadilah orang Kristen yang tidak sekedar Kristen KTP, berada di dalamnya dan juga mengabarkan karunia keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Terakhir saya mengucapkan selamat ulang tahun buat komunitasnya Sweet Generation yang kedua tahun. Semangat terus dalam melayani Tuhan dan juga para pengurusnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yahoo.